Kalau gue liat interiornya ya, lumayan. Bukan lumayan dong, keren banget sumpah. Hola, balik lagi di channel Akang Racing. Oke guys, kira gue udah kayak pembalap banget gak nih? Banyak emblem. Gue emang gak punya baju bola, tapi gue punya baju balap buatan Indonesia. Oke, kembali lagi di channel gue Akang Racing. Nah teman-teman semua, sekarang gue mau bahas tentang apalah yang lagi rame sekarang ini. 271. Iya bener, tenang aja, gue gak akan membahas soal korupsinya, tapi gue mungkin akan membahas tentang kira-kira pasti punya mobil keren-keren kan, apalagi yang gue denger dia ini koleksi supercar. Nah oke, kita langsung aja kupas tuntas supercar apa aja sih yang dimiliki oleh suaminya aktris cantik satu ini, seperti yang ada di judul gue. Oke, yang pertama adalah Rolls-Royce Ghost. Gue udah explore, gue ada browsing, ternyata Rolls-Royce Ghost ini sampai Indonesia harganya sekitar di atas 20M guys, fantastis. Range harganya sekitar 20 sampai 28M tergantung tipenya guys. Nah berdasarkan artikel yang gue baca ini di Tempo, jadi Rolls-Royce Ghost ini adalah mobil keluaran Inggris yang sebenarnya dulu kala itu sering banget dipakai oleh Raja dan Ratu Inggris. Di Indonesia, Ghost itu selalu menjadi tolak ukur untuk sebuah kemewahan atau tingkat keprestisan para pemimpin bisnis di Indonesia. Jadi terlihat bersahaja namun bergaya. Menurut artikel ini dibilang bahwa mobil ini gesit guys. Segede gitu gesit, gue belum pernah nyobain sih. Tapi mungkin dengan fasilitas dan roda kemudi yang canggih ataupun suspensi yang canggih sehingga mungkin mobil ini mudah dikendarai ya guys, termasuk dari sisi radius putarnya. Nah sebenarnya mobil ini di Indonesia itu sudah ada sejak tahun 2021. Kalau gue lihat interiornya ya, lumayan. Bukan lumayan dong, keren banget sumpah. Apalagi ini bisa didesain interiornya itu bisa dipesan sesuai dengan keinginan sang pemilik guys. Jadi kalau mau interiornya berwarna putih, krem, atau bahkan dengan unsur-unsur yang memang benar-benar personal, ya itu bisa ditampilkan atau bisa dipesan di mobil ini. Nah bahkan di interiornya itu ketika mobilnya dinyalakan, itu ada terlihat illuminated fascia di dashboard penumpang. Terus fitur itu akan menampilkan kata Ghost ketika mobil dijalankan. Gila, keren banget. Nah, iluminasi fascia ini disusun dari 152 lampu LED kecil yang warnanya dibuat serasi dengan jam kabin dan pencahayaan pada tombol instrumen mobil. Ini menurut topgear.com. Lalu kita masuk ke interior yang second row atau di bangku penumpang. Jadi tampilannya guys, di bangku penumpang ini itu ada dua monitor kanan kiri, berikut sandarannya. Dan New Ghost ini atau Rolls-Royce ini itu dibekali oleh sebanyak 20 LED di bagian bawah atas kisi radiator. Jadi menerangi baling-baling logam yang secara halus untuk menciptakan cahaya. Gila, dari depan tuh bakal keren banget guys kalau misalkan lampunya itu dinyalakan. Setelah gue baca lagi artikelnya, ternyata New Ghost ini itu sasisnya itu semuanya sudah aluminium space frame. Pantesan tadi dibilang mobil ini mudah dikendarain dan lincah. Ya iya, orang mobil segede gaban itu tapi sasisnya itu aluminium dan dibikin space frame. Jadi kuat, enteng tapi tetap stiff. Sasisnya itu tidak mudah untuk body roll ya, gitu. Jadi kaku atau stiff dan dilengkapi dengan all wheel drive. All wheel drive meaning kayak 4-wheel drive ya. Jadi semua roda berjalan atau bergerak. Dan all wheel steering. Oh, pantas saja lincah karena semua roda tetap bisa belok guys. Jadi depan dan belakang itu bisa belok. Jadi membuat radius putarnya yang kecil gitu ya. Dan lincah kalau memutar. Dan dibikin sistem suspensi planar dan inovasi dan pertama di dunia. Mobil ini bisa melakukan self-leveling guys. Jadi dia bisa mendetek kapan dia mobilnya masih tinggi, kapan dia mobilnya harus rendah
atau ceper, tergantung situasi dari jalanan. Nah, suspensinya udah pasti kalau kayak gini self-leveling itu harus pakai suspensi udara. Dan sistem pengereman juga self-drying, transmisi bantuan satelit, dan sistem flag bearer yang terdiri dari satu sistem kamera stereo terintegrasi di kaca depan untuk melihat jalan. Luar biasa, canggih banget. Nah, pasti teman-teman di sini pada pengen tahu kan, mobil ini pakai mesin apa sih? Nih guys, kapasitas mesin bensin dari Rolls-Royce ini adalah 6.750 cc. Dan jangan lupa, Rolls-Royce itu adalah salah satu supplier mesin untuk apa guys? Benar, pesawat terbang. Jadi, mesin yang digunakan Rolls-Royce Ghost ini adalah V12 6.75 liter twin turbocharged, menghasilkan tenaga 563 horsepower dengan torsi 850 Nm. Gila! Untuk memberi tenaga pada model baru ini, 0 sampai 100 km per jam hanya dalam hitungan 4,8 detik. Gokil, padahal gede banget tuh mobil. Nah guys, ternyata ada 3 versi dari apa yang gue baca di sini ya. Correct me if I'm wrong. Cuman yang gue baca di sini di artikel dari Auto.com, Rolls-Royce ini ada 3 version. Yang pertama adalah version 6.6 liter. Ini bukan versi extended wheelbase. Jadi ada versi standar dan ada versi extended wheelbase tipe V yang paling mahal. Nah, range-nya adalah 20 miliar sampai 25 miliar guys. Luar biasa. Lalu bagaimana konsumsi BBM-nya? Ternyata kalau di jalan tol lumayan lah ya, kalau konstan 100 km per jam, konsumsi BBM di jalan tol 10,2 km per liter. Lumayan irit lah ya, 1/10. Terus dalam kota ini guys, 1/4,7 km per liter. Luar biasa. Boros banget guys ya, wajar lah ya, 6.000 cc, 6.600 sorry. Dan dengan kecepatan maksimum bisa mencapai 250 km per jam. Kalau gue lihat lagi, di sini radius putarnya 6,7 meter guys. Nah, itu untuk mobil sebesar ini ya, menurut gue ya lumayan lah ya. Karena kan tadi juga ada 4-wheel steeringnya. Berat bersih dari mobil ini juga di atas 2 ton guys, jadi 2,3 ton. Belum termasuk passenger ya. Dengan panjang sumbu roda 5,3 meter, tinggi 1,5 meter. Ini bukan panjang sumbu roda sih, ini panjang mobilnya. Berarti panjang mobilnya itu 5399 mm atau 5,4 meter lah, kurang lebih. Dengan tinggi 1550 mm atau 1,5 meter lebih. Dengan kapasitas tangki bahan bakar 82,5 liter. Gede banget ya guys. Oke, selanjutnya mobil nomor 2 adalah Ferrari 488 Pista. Nah, ini adalah salah satu varian Ferrari yang baru masuk Indonesia tahun 2019 dan baru di launching di Geneva Motor Show tahun 2017. Nah, Ferrari 488 Pista ini sebenarnya penerus dari tipe-tipe spesial Ferrari seperti dengan mesin V8, 360 Modena, 430 dan 458. Ferrari 488 Pista ini memiliki bobot yang lebih ringan dari tipe terdahulunya versi 488 GTB. Pista lebih ringan sekitar 90 kg dan bermesin V8 twin turbo dengan kapasitas cc 3900 cc dan menghasilkan total horsepower 720 horsepower dengan torsi maksimal 770 Nm. Bagaimana soal performance-nya? Ya, performance Ferrari 488 Pista ini mampu berakselerasi 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 2,85 detik dan maksimum top speed di angka 340 km per jam. Bagaimana mengenai harganya guys? Pasti kalian penasaran. Oke, gue coba cari di Google. Harga Ferrari 488 Pista ini adalah 7 miliar saja guys. Masih lebih murah dari Rolls-Royce Ghost tadi yang mencapai 25M yang paling mahal. Bahkan Ferrari 488 Pista ini lebih murah dari tipe yang 488 GTB. Jadi GTB 10 miliar, Pista 7 miliar, Pista Spider 10 miliar, Ferrari 458 6,4 miliar. 488 Pista ini sebenarnya memiliki kapasitas mesin tadi gue udah sampaikan, dan mobil ini sebenarnya dibuat tahun 2019
Dan yang membedakan GTB dengan Pista tadi gue disebut itu dari sisi bobotnya ya. Jadi versi 488 GTB ini dibikin lebih nyaman karena lebih cocok untuk harian. Dan kalau 488 Pista itu versi weight reduction ya, jadi bisa lebih enak kalau misalkan dipakai untuk track day ya. Dan 48 GTB itu yang lebih mewahnya atau bisa untuk nyaman juga untuk harian. Ternyata sama juga ya sama coach kita tercinta saat itu di konten gue yang dulu. Coach Jasin juga suka sama Ferrari. Dan mobil impian dia adalah Ferrari California. Coach jangan mau kalah dong. Lalu mobil selanjutnya adalah Mercedes Maybach. Oke guys, seperti judulnya Mercedes-Benz Maybach. Maybach atau Maybach? Mungkin teman-teman di sini bisa ralat gue spellingnya gimana. Maybach ini setahu gue sih memang another version dari Mercedes-Benz yang versi luxury ya. Dan harganya ini bisa tembus sampai 6,5 M guys. Setahu gua Mercedes ini yang paling bagus kan S-Class ya. Nah bedanya apa sih S-Class versus Maybach S-Class? Mercedes Maybach S-Class ini ditawarkan dengan mesin V8 4000 cc dengan horsepower 503 horsepower dan torsi 700 Nm. Untuk new Mercedes Maybach S-Class dibanderol 5,9 M. Yang GLS lebih mahal, itu 6,5 M dengan horsepower lebih tinggi 557 dan torsi 730 Nm. Mesinnya sama-sama V8. Mercedes Maybach GLS versi lebih tinggi itu memiliki horsepower lebih tinggi karena ada sedikit perbedaan pada spesifikasi turbonya. Dan transmissionnya itu adalah 9 percepatan guys. Jadi ada 9 speed transmisi maticnya. Kebayang dong, smooth banget pasti ya. Dan mobil ini juga memiliki panjang bodi yang cukup panjang. Jadi sampai 204 inci guys panjangnya. Dan interiornya itu nggak kalah mewah guys sama dengan Rolls-Royce Ghost. Tapi ya seperti kalanya Mercy ya. Mercy memang punya karakteristik sendiri belakangan ini. Menurut gua Mercy itu memadukan luxury, klasik plus futuristik semuanya menjadi satu. Dari sisi selain dari supercar, nah ternyata beliau juga memiliki mobil SUV yang lumayan laku di pasaran dengan version tertinggi. Nah, Lexus LX 570. Jadi rentang harganya ini sekitar 3 sampai 3,5 M guys. Dan Lexus ini memiliki fitur yang mirip dengan Land Cruiser ya, karena memang basicnya ada Land Cruiser. Seri LX tahun 2024 ini memiliki grill yang amat sangat besar guys, seperti khasnya Lexus. Kalau dari sisi performa atau spesifikasi mesin, SUV mewah ini memiliki mesin dengan kapasitas cc 3445 cc dengan tenaga 409 horsepower dan 650 Newton torque. Tentu saja karena SUV jadi memiliki gerak 4 roda atau 4-wheel drive. Kapasitas duduknya 7-seater dan ada juga yang 6-seater. Dan dengan kapasitas mesin sebesar itu guys, jadi tentu saja berpengaruh sama dengan konsumsi bensinnya ya. Jadi teman-teman mungkin nggak bisa bandingkan mobil ini dengan mobil-mobil SUV setara yang lainnya, karena ketika lu udah punya Lexus ya bensin doesn't matter guys konsumsinya, gaspol. Kode mesinnya adalah 3UR-FE. Jadi mobil ini memiliki mesin normally aspirated atau tanpa turbo guys. Tapi mesin ini termasuk tergolong badak ya, karena mesin ini memiliki torsi yang di atas 500. Jadi seperti yang gue bilang, torsinya adalah 530 Nm. Lalu selanjutnya Mini Cooper S Countryman. Nah ini dari semuanya yang tadi udah gue bahas, sebenarnya termasuk yang paling murah guys, karena harganya masih di bawah 1 M guys. Orang katanya mobil ini adalah salah satu mobil yang disukain oleh istrinya, yaitu Sandra Dewi. Dan seperti yang teman-teman lihat, mobilnya berwarna merah dengan jumlah pintu 5 pintu. Jadi memang ini yang versinya
Countryman ya, yang 5 pintu. Dan Countryman ini memiliki pengembangan yang lebih lanjut belakangan ini guys. Jadi outputnya itu untuk yang Mini Cooper Countryman bukan tipe S itu horsepower-nya sampai dengan 136 horsepower. Lalu untuk Mini Cooper S Countryman itu sehingga 306 horsepower guys. Dan mesinnya juga yang 306 horsepower ini sama dengan Mini John Cooper Works Countryman. Oke, spesifikasinya mari kita lihat. Mesin bensin 3 silinder dengan mini twin power turbo technology, turbocharging, direct injection, Valvetronic. Dan transmisinya 7 percepatan, dual clutch otomatis, kapasitas cc-nya 1499 cc atau 1500 cc. Nah, ini output maksimumnya 136 horsepower. Nah, kita masih bicara yang bukan Mini Cooper S ya, yang Countryman dengan torsi maksimum 220 Nm. Akselerasinya bagaimana? 0 sampai 100 km per jam itu 9,7 detik. Konsumsi bahan bakar rata-rata 6,3 liter per 100 kilo. Lalu top speed bisa mencapai 203 km per jam. Nah, yang membedakan dengan Mini Cooper S Countryman, kapasitas cc-nya itu 2000 cc guys kalau yang Cooper S Countryman. Dan horsepower-nya bisa sampai 192 horsepower dan torsi maksimum 280 Nm sehingga menghasilkan akselerasi yang jauh lebih cepat juga, 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 7,5 detik. Dan top speed 226 km per jam. Paling kencang nih guys, ada yang Mini John Cooper Works Countryman. Mesin bensin 4 silinder. Sama-sama 4 silinder, sama mirip dengan Mini Cooper S Countryman. Sama-sama menggunakan Mini Twin Power Turbo Technology, tapi yang ini transmisinya 8 percepatan, Steptronic otomatis. Jadi bisa dibikin manual, pedal shift, atau otomatis. Kapasitas mesinnya lebih besar, 2000 cc, makanya output maksimumnya bisa mencapai 306 horsepower dengan torsi 450 Nm. Gila, kencang banget sih. 0 to 100 km per jam dalam waktu 5,1 detik guys, dan maksimum speed 250 km per jam. Soal harga, nah gue nggak tahu apa yang dimiliki oleh Sandra Dewi atau suaminya. Mini Cooper ini paling murah yang versi Countryman itu 629 juta dan Mini Cooper S Countryman 799 juta. Lalu Mini John Cooper Works Countryman 1,2 M OTR. Dari foto yang gue dapat, gak hanya Ferrari 488 Pista, tapi Om Harvey Muiz ini juga punya Ferrari Roma Spider. Gue nggak tahu dia beneran punya atau dia foto di depan mobil bukan punya dia, tapi yang gue lihat di sini Ferrari Roma merupakan salah satu Ferrari yang paling keren belakangan ini guys, karena desainnya itu menurut gue yang lumayan agak artistik banget ya. Dan Ferrari Roma ini juga soft top, beda dengan tadi 488 Pista yang hardtop. Ferrari Roma memiliki spesifikasi mesin sedikit lebih pelan dari 488 Pista ya, mungkin karena soft top. Tetap khusus spesifikasi dari sistem control slip dari Ferrari itu memiliki SSC-nya atau side slip control-nya yang bisa membuat si pengemudi jauh lebih mudah mengendarai mobilnya walaupun dengan mesin yang sangat kencang. Jadi mobil ini sangat aman juga dikendarain dan nyaman saat membelok pada kecepatan tinggi. Mesinnya mirip-mirip sih sebenarnya. Ferrari Roma Spider ini pakai mesin V8 turbo, kapasitasnya 3855 cc dengan horsepower 612 horsepower dan torsi 760 Nm. Transmisinya 8 percepatan DCT dengan maksimum speed 320 km per jam. 0 to 100 dalam waktu 3.4 second. Harganya berapa? 10,6 miliar saja guys. Oke, jadi mungkin mobilnya lebih banyak dari ini, tapi yang menarik perhatian gua ya mobil-mobil tadi. Sebenarnya ada Mercedes-Benz AMG satu lagi, cuman gua somehow belum menemukan foto mobilnya dari mobilnya Om Harvey Muiz ini. Nah, tapi anyway guys, ya mudah-mudahan kasusnya cepat beres. Apapun yang terjadi, nah di Indonesia dan negara hukum, ya udah pasti ada konsekuensinya kalau berbuat yang melanggar hukum. Yang seperti teman-teman tahu, beritanya udah pada baca berita. Jadi 271 triliun itu adalah potensi kerugian
yang dialami oleh negara. Bukan korupsinya 271 triliun ya, tapi potensi kerugian yang diakibatkan. Oke guys, jadi buat teman-teman Akang Racing, thanks for watching. Budayakan membaca dan stay foolish. Gasket!